wabarakatuh. Kami dari kelompok Kripsabi dengan anggota saya sendiri Liana Sofia. Saya Persilia sama. Saya Dina Amelia Putri. Saya Itu ada 5 orang satu. Jangan dimasukkan satu. Ada dari ini. Apa kontribusinya? Ya. Tapi tugasnya ada hari orang kontribusi. Saya akan menjelaskan tentang apa itu Kripsabi. Kripsabi atau keripik pisang ubi adalah makanan yang sering dijumpai banyak orang yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Kombinasi kerenyahan pisang dan ubi yang diolah menjadi keripik sebagai alternatif yang menarik bagi konsumen yang mencari cemilan yang sehat dan berbeda dari keripik lainnya. Usaha ini juga mendukung pertumbuhan industri makanan organik dan olahan alami. Konsumen yang peduli terhadap kesehatan dan bahan-bahan alami. Selain itu, pisang dan ubi umumnya mudah didapatkan di banyak daerah, membuatnya menjadi bahan baku yang dapat diakses dengan relatif mudah. Kami juga membuat varian rasa untuk keripik pisang ubi, yaitu rasa coklat dan tiramisu. Ini adalah contoh dari produk kami. Dan selanjutnya faktor yang mempengaruhi model kerja yang akan dibacakan oleh Fadila. beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi model kerja, diantaranya yaitu volume produksi. Pada awal bulan perusahaan Kripsabi memproduksi sebanyak 420 biji produk. Kemudian perusahaan Kripsabi menetapkan target penjualan setiap minggunya yaitu sebanyak 140 biji. Dengan modal awal yang kami dapatkan yaitu 300.000 per harinya. Dan kami menetapkan harga jual sebesar 17.000 per bijinya. Ternyata pada akhir minggu adanya peningkatan penjualan Kripsabi sebanyak 165 setiap minggunya per biji. Maka dari itu perusahaan mengalami peningkatan produksi sehingga perusahaan menetapkan modal kerja dengan kenaikan jam kerja karyawan serta kenaikan gaji karyawan per bulannya yang awalnya hanya menerima Rp300.000 per bulannya, kemudian menjadi sebesar Rp350.000 per bulannya. Maka dari itu perusahaan Kripsabi mengalami peningkatan profit yang cukup signifikan. Baik, selanjutnya akan dibacakan Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dina. Baik, terima kasih moderator. Musim dan siklus. Penting untuk dicatat bahwa ada 4 faktor musim ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis budaya, tren konsumen di masing-masing wilayah. Faktor musim seperti libur atau musim tertentu dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap demand dan penjualan pada musim liburan seperti Natal, Lebaran, atau perayaan besar lainnya. Permintaan Kripsabi cenderung meningkat karena banyak orang mencari cemilan atau hadiah yang cocok untuk merayakan acara tersebut. Maka dari itu perusahaan Kripsabi terkadang mengalami peningkatan penjualan benar terhadap penjualan. Selanjutnya akan dibacakan oleh TV. Perubahan dan teknologi dalam perusahaan Kripsabi. Terdapat perubahan dan teknologi dalam produksinya, yang diantaranya yaitu otomatisasi proses produksi, penggunaan tenaga kerja manusia berupa mengupas, memotong, dan menggoreng pisang. Yang kedua, penggunaan data dan analitik dengan mengumpulkan dan analisis data penjualan, preferensi pelanggan, dan tren pasar untuk menginformasikan keputusan dalam pengembangan produk dan strategis pasar. Yang ketiga, ada pengajian digital, yaitu menyediakan cara baru bagi pelanggan untuk berinteraksi dengan produk seperti penjualan melalui platform online. Peningkatan penjualan. Yang pertama ada penanganan persediaan. Perusahaan Kripsabi perlu meningkatkan ketersediaan bahan baku dan bahan kemasan. Yang kedua ada kredit pelanggan, yaitu perusahaan dapat menawarkan kredit pelanggan untuk mendorong penjualan, tetapi penting untuk memiliki kebijakan yang ketat. Yang ketiga, pengelolaan uang. Pada saat perusahaan mengalami peningkatan penjualan, perusahaan perlu tambahkan modal. Selanjutnya ada penurunan penjualan. Yang pertama, pengenalan persediaan, yaitu perusahaan harus berhati-hati dalam mengendalikan persediaan agar
tidak terlalu besar. Yang kedua, efisiensi operasional. Perusahaan perlu mengevaluasi proses produksi dan operasionalnya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Di sini saya dari kelompok responden ingin bertanya kepada kelompok Krisabi, di mana pertanyaan saya itu kan juga sudah berjalannya jualan cemilan tinggi pisang. Nah, dari produk kalian ini keunikan dan kelebihan dari produk kalian itu apa sehingga membedakan dari produk yang di luar sana? Keunikan atau kelebihan dari produk kalian sehingga konsumen itu lebih memilih produk kalian daripada produk lain. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dahlia atas pertanyaannya. Jadi kelebihannya apa kelebihannya? Jadi kelebihan dari produk kami itu yang pertama menggunakan bahan yang alami. Jika menggunakan bahan yang alami tidak menggunakan bahan yang alami, karena bahan-bahan yang kami pakai itu bahan-bahan premium, dan juga kami produk kami memiliki 2 varian rasa. Mungkin saya akan menambahkan berbagi dari Tatiana. Mungkin dari produk kami itu untuk jangka panjang itu lebih apa ya? Dia tuh nggak mudah melempem gitu kalau dikenain sama rasa-rasa yang coklat dan tiramisu tadi. Jadi dia tetap lebih crispy-nya tuh ada. Kenapa? Jelaskan kenapa itu? Karena dari proses penggorengan ini. Bahan premium itu apa? Enggak, maksudnya dari proses penggorengan itu beda dari Orang-orang yang mana? Kamu minyak? mungkin 2 kali penggorengan gitu. Ibu jual keripik loh, nggak 2 kali goreng. Oke, udah bisa. Nah, ini ibu bingung depannya Krisabi, di dalamnya huruf C yang mana sebenarnya? Nggak konsisten ini membuatnya. Ini keripik pisang ubi artinya apakah pisang dan ubi digabung jadi satu keripik? Tidak. Ada varian yang digabung, ada yang enggak. Bukan bisa varian. Varian tuh ini nanti tinggal dikasih aja apa varian yang tadi ubi, tadi pisang, tadi ada coklat, ada lain-lain. Yang namanya Krisabi ini, apakah bahan baku ubi dan pisang digabung diolah jadi satu jenis? Enggak. Berarti ini kayak yang lain-lain pada lain-lain. Oh, kira karena namanya gitu jadi bergabung dia. Ini baru kepingin juga merasa kayak mana keripik yang ada pisang ada ubi digabung bahan bakunya. Masing-masing seperti orang lain jualan itu. Jadi membedakan kalian ini cuma varian. Yang lain juga ada varian. Ada rasa coklat, ada apa itu dia kasih aja ada rasa apa. Tapi beberapa level juga udah ada jual keripik level 1, 2, 3, 4 itu kan tinggal ditaruh aja cabai yang selalu kita bonusnya gitu. Jadi apa ini spesifiknya harus ada lah spesifiknya supaya kalian ini lebih ini. Oke, terus nanti tadi buat yang mau tengok tadi ini tadi oke di sini pemahaman tuh produknya tengok. Itu dia coklat, keripik pisang coklat, ini keripik ubi coklat terus. Kenapa bicara hanya volume produksi situ lebih ditekankan? Kan kita di sini kan volume penjualan. Produksi itu ya pasti kalau penjualannya meningkat akibat apa dijelaskan otomatis produksinya meningkat. Jangan produksinya dulu. Banyak tuh kita produksi kalau penjualannya juga tidak jelas, tidak ini itu dia nanti yang akhirnya ini ada batasnya loh kalau pemasarannya nggak ini lebih dari sebulan nggak terjual itu berubah rasa pakai walaupun dia premium walaupun dia apapun gitu. Jadi harus memang pemasarannya harus cepat dihabiskan ini si keripik-keripik ini tadi. Jadi di situ nggak usah terlampau banyak ke volume produksi. Sementara dia di sini aja diminta volume penjualan, ya.
di volume penjualannya. Oke, boleh ditambahkan nanti. Lanjut lagi apa tadi? Musim tadi di musim apa tadi dia? Signifikan. Musim apa? Liburan, Natal, Lebaran, Ada di situ? ada. Oke. Ya, pengaruhnya signifikan terhadap demand dengan permintaan. Nggak usah bahasa Inggris Indonesia dan apa-apa nih. Oke, terus perubahan teknologi. Nah, oke, nomor 1, otomatisasi proses produksi. Penggunaan tenaga kerja itu otomatis, itu manual. Yang mana otomatisnya? Itu loh nomor 1, otomatisasi proses produksi. Penggunaan tenaga kerja manusia, lupa mengupas, memotong. Otomatis itu, kecuali udah ada alatnya, masukkan ke bicak, terkupas semua, nah, itu baru otomatis. Itu enggak, itu manual. Kalau menggorengnya harus orang lah menggoreng. Proses ininya, misalkan kita terkupas, kita belilah alatnya, masukkan dia, terpotong dia begini. Tenaga kerja manusia berpengukasnya, potongnya. Aduh, pakai teknologi lah. Namanya juga perubahan teknologi. Ya itu nggak cocok nomor 1, isi nomor 1 itu. Kalau otomatisasi proses produksi boleh. Penggunaan data dan analitik, mengumpulkan analisis data penjualan, pelanggan, dan pasar, keputusan dalam pengelolaan boleh. Ada pengaji pula kan? Ngaji kita secara digital. Apa itu seharusnya? Pengkajian. Mana ini sekarang? Menyediakan cara baru bagi pelanggan interaksi dengan program seperti apa lagi? Salah ketika itu. Ya, baik ya. Oke, silakan. Baiklah, itu saja hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf.